Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini segala bentuk ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama manfaatkan bulan suci yang penuh berkah, penuh rahmat ini untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita melalui segala amal baik yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu akan menjadi bekal kita menuju ke akhirat kelak. Salah satu yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini yakni adalah sholat tarawih. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya sholat tarawih ini adalah ibadah sunnah yang mana telah dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun belum ada atau tidak adanya perintah secara wajib yang mana diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi ceritanya pada suatu malam Rasulullah Muhammad SAW keluar menuju ke Masjid Nabawi yang mana letaknya juga tepat bersebelahan di rumah beliau untuk melaksanakan sholat tarawih ini. Oh ya, perlu digarisbawahi bahwa ketika zaman Rasul dulu belum ada yang namanya istilah sholat tarawih, namun istilah yang tepat untuk ibadah sholat ini adalah qiyamul lail, atau kita melaksanakan ibadah dengan berdiri, rukuk, sujud di malam bulan Ramadan. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan sholat qiyamul lail ini, ada beberapa sahabat yang lewat di depan masjid dan melihat beliau sedang sholawat, dan akhirnya beberapa sahabat tersebut ikut untuk menjadi makmum dalam sholat tersebut. Kemudian di keesokan paginya berita tersebut menyebar. Yang awalnya semalam kemarin hanya 1, 2, 3 orang yang mengikuti Rasulullah untuk melaksanakan qiyamul lail, namun akhirnya di malam kedua, karena tersebarnya berita bahwasanya Rasulullah melaksanakan qiyamul lail ini, akhirnya di malam kedua masjid terasa penuh, terasa sesak oleh para sahabat dan para umat Nabi Muhammad untuk mengikuti beliau melaksanakan qiyamul lail. Kemudian di malam keesokan malamnya, para sahabat menunggu Rasulullah Muhammad SAW untuk melaksanakan qiyamul lail. Namun setelah ditunggu beberapa menit, beberapa jam, Rasulullah tidak kunjung muncul juga. Begitu seterusnya hingga keesokan hari keempatnya. Begitu para sahabat bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dan menanyakan perihal mengapa Rasulullah tidak lagi melaksanakan qiyamul lail pada malam kemarin, kemudian Rasulullah menjawab melalui hadisnya yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aku tahu apa yang kalian lakukan semalam, tapi aku sengaja tidak keluar rumah karena aku takut kalau sholat ini akan diwajibkan atas kalian dan kalian tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Kemudian sejak saat itu Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan qiyamul lail sendirian di dalam rumah, dan para sahabat beliau melaksanakan di masjid dalam ukuran kelompok kecil. Ada juga yang melaksanakan secara munfarid atau sendirian. Kemudian setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat dan masa kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, terjadi kekacauan yang mana berkaitan dengan ibadah qiyamul lail ini. Kenapa? Karena pertama, para sahabat memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melaksanakan qiyamul lail, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok kecil untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail di masjid tersebut. Nah, kemudian pada masa kepemimpinan selanjutnya dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab, beliau melihat
ibadah Qiyamul Lail sangat kacau, benar-benar tidak karuan. Sebenarnya bagus karena para sahabat melaksanakan ibadah yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi, namun tidak ada ketentuan yang pasti, termasuk terkait dengan bacaannya, kemudian jumlah rakaatnya dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya saat itu juga Umar bin Khattab bergumam, demi Allah, aku pikir kalau aku kumpulkan mereka di bawah pimpinan satu imam, maka itu akan lebih indah dan rapi. Dan akhirnya Khalifah Umar menunjuk salah satu sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam yang memimpin Qiyamul Lail pada waktu zamannya Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Dan akhirnya setelah beberapa hari menjalankan Qiyamul Lail dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Umar bin Khattab, akhirnya ibadah Qiyamul Lail bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna dengan ketentuan yang sudah ditetapkan hingga saat ini. Pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari situ kita dapat pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama adalah Qiyamul Lail itu bisa dikatakan juga sebagai sholat tarawih. Kenapa? Karena tarawih berasal dari bahasa Arab roha, yang artinya adalah istirahat. Jadi ketika zaman Rasul dulu, Rasul melaksanakan sholat sunnah beberapa rakaat dengan bacaan yang panjang-panjang, sehingga memerlukan waktu jeda atau istirahat antara sholat pertama dengan sholat selanjutnya dan lain seterusnya untuk beristirahat. Begitulah asal mula yang namanya sholat tarawih. Yang kedua, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki rasa kasih dan sayang yang luar biasa kepada umatnya, di mana ditunjukkan dengan rasa ketakutnya beliau kalau umatnya tersebut mengikuti beliau, dan akhirnya ibadah ini dianggap menjadi suatu kewajiban yang mana itu menuntut mereka untuk beribadah secara ekstra dan berakibat pada kelelahan dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya seorang pemimpin, yaitu di dalam ini adalah Umar bin Khattab, beliau memiliki pengaruh yang luar biasa kuat untuk mempersatukan para umat Nabi Muhammad ini yang semula awalnya beraneka ragam pendapat, beraneka ragam ketetapan dan sebagainya, akhirnya di bawah satu keputusan, satu kepemimpinan yang sangat kuat, yang tegas, akhirnya umat atau bawahan pun juga bisa diarahkan untuk menjadi umat yang baik sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu dengan menjalankan Qiyamul Lail atau salat tarawih ini. Semoga ini bisa menjadi tabungan kita, bekal kita menuju yaumil qiyamah, dan juga mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.